الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara marilah kita memperbaiki akhlak kita agar kita mengikuti Rasulullah SAW, seorang yang sukses di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau berbicara siapa manusia paling sukses, maka jawabannya tidak ada lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok yang sukses dunia. Nabi Muhammad juga adalah sosok yang sukses di akhirat. Kalau saat ini mungkin ada orang yang luar biasa di aspek keduniaan, kadang-kadang akhiratnya kurang. Ya. Kalau Nabi ini komplit, dunia sukses, akhirat juga sukses. Misalnya dalam kehidupan dunia, kalau dibaca sejarah, kita dapat tahu bahwa misalnya dari sisi harta, Rasulullah itu hartanya 1217 kg emas. Kalau saat ini 1 gram 1,5, ya kira-kira harta Rasulullah itu hampir 2 triliun. Kalau ada orang hartanya hampir 2 triliun, nah siapa yang bilang bahwa orang itu tidak sukses? Rasul itu orang sukses di dunia. Akan tetapi infaknya Rasulullah SAW itu 1251 kg emas. Jadi infaknya lebih besar daripada hartanya, artinya yang diinfakkan itu sekitar 60%, sementara hartanya tersisa sekitar 40%. Yang ketika beliau wafat tentu semuanya adalah digunakan untuk agama, untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau seandainya Rasulullah mau, ya lebih dari itu gampang. Misalnya saat ini yang paling banyak hartanya baru sekitar 4.000 triliun. Kalau Rasul mau, gampang. Jadi ini adalah bukti-bukti atau dalil-dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah sosok sukses dunia maupun akhirat. Jadi jangan salah jalan, apalagi generasi-generasi kita saat ini ketika mengidolakan seseorang yang diidolakan bukan Rasulullah, itu salah alamat.
Silakan aja cek siapa yang diidolakan anak muda. Ternyata setelah dicek banyak sekali sesuatu yang di luar dugaan. Banyak sekali hal-hal yang tidak pantas untuk diikuti dari idola-idola tersebut. Tapi kalau mengidolakan Rasulullah SAW, maka tidak ada satupun celah untuk bisa menemukan keluputan dan kelemahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di antara yang paling menonjol kenapa Rasulullah itu sukses, jawabannya adalah karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya tidak ada kata lain selain itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dengan kata lain, kalau seandainya umat Islam berakhlak mulia, pasti sukses. Itu jamin. Kenapa di antara kita kadang-kadang kita merasa belum sukses atau tidak sukses? Karena bisa jadi karena akhlak kita belum mengikuti betul-betul jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mengikuti jejak langkah Rasulullah, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dalam berakhlak, pasti sukses. Itu pasti. Misalnya dalam surat Ali Imran, kalau Anda mau sukses itu ada 5 akhlak minimal ya. Yang pertama sabar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama, kalau Anda mau sukses dunia akhirat, sabar. Sabar melaksanakan kewajiban. Salat itu butuh sabar. Lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat itu butuh sabar. Sabar dalam menghindari maksiat. Kalau punya jabatan mungkin untuk korupsi, sulit menahan diri untuk tidak korupsi, butuh sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, itu juga perlu kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam meniti karir, segala sesuatu. Seandainya kalau kita sabar, seorang muslim itu sabar, ya pasti dia sukses di dunia dan akhirat. Jadi sabarnya itu, suksesnya itu bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Yang kedua misalnya akhlak, kalau kita ingin sabar adalah as-sadiqin, jujur. Jadi pemimpin jujur, jadi atasan jujur, jadi bawahan jujur, jadi pedagang jujur, jadi rakyat jujur. Kadang-kadang kita hanya menuntut pemimpin yang jujur, rakyatnya tidak pernah dipikirkan. Misalnya dalam satu pemilihan, kita kadang-kadang menginginkan pemimpin jujur, tapi kadang-kadang rakyat masih mau menerima mereka yang memberikan sogokan-sogokan. Nah, itu kadang-kadang ini harus kita refleksikan bersama. As-sadiqin, kalau seandainya kita jujur, apakah mungkin tidak sukses? Tidak mungkin. Orang jujur itu pasti sukses, dan suksesnya dunia akhirat. Al-qanitin, akhlak yang ketiga misalnya orang yang taat atas perintah Allah. Misalnya taat tidak riba. Wah, itu dampaknya luar biasa. Seorang yang tidak riba, dia akan mendapatkan satu keluar biasa. Misalnya dalam berniaga, misalnya dalam membangun sesuatu, dia tanpa riba. Wah, itu luar biasa. Di samping tidak ada bunga yang mencekik, tentu keberkahan dari Allah akan didapat. Dan keberkahan itu bukan hanya kadang-kadang dalam berbentuk nominal, bahkan lebih dari sekedar nominal. Wal munfiqin misalnya. Yang kelima, kalau Anda mau sukses itu harus sering berinfak, sering bersedekah, sering mengeluarkan sebagian yang kita miliki. Nah, ini kadang-kadang akhlak kita ini lemah di sini.
Kenapa bisa dikatakan demikian? Misalnya penelitian Baznas ya. Di Indonesia itu kalau umat Islam yang mampu berzakat itu dalam setahun tidak kurang dari beberapa tahun yang lalu penelitiannya sekitar 327 triliun. Zakat kita itu sekitar itu. Tapi yang terkumpul masih jauh dari potensi. Potensinya 327 triliun tetapi masih kurang. Mungkin saja ada yang tidak tercatat mungkin. Tapi itu bisa jadi renungan al-munfiqin. Kenapa umat Islam misalnya di antaranya masih banyak yang belum sukses? Mungkin ini akhlak infaknya ini. Jadi akhlaknya jangan hanya akhlak sopan santun, tapi juga ada akhlak dalam berinfak, akhlak tidak kikir, akhlak menjadi dermawan. Itu juga adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang kelima, kalau mau sukses menurut Quran itu kan harus banyak istighfar di waktu sahur. Akhlaknya apa? Akhlaknya bangunnya pagi, bukan malamnya bangun, paginya kesiangan. Umat Islam itu tidurnya cepat, bangunnya cepat, tetapi bukan bangun sekedar bangun, bangun dalam rangka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang kalau kita lakukan itu pasti kita itu sukses dunia akhirat. Ada lagi misalnya ayat yang tadi dibacakan, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Akhlaknya dia apa itu akhlaknya? Fa aslihu, di antara saudara kita sesama kita harus fa aslihu. Innamal mu'minuna ikhwah, kita harus merasa bahwa sesama orang-orang beriman itu saudara. Nah, apakah kita sudah begitu? Nah, ini itu juga akhlak dalam Al-Quran. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengejek satu dengan yang lain, merasa bahwa dirinya lebih baik. Itu akhlak. Jadi kalau orang merasa lebih baik dari orang lain, nah itu akhlaknya buruk. Tapi orang yang akhlaknya baik, dia tidak pernah mengejek, dia merasa dirinya belum baik, bahkan bisa kalah baik dengan orang lain. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Itu banyak sekali akhlak. Maka wa innaka la'ala khuluqun adzim, menurut para ahli tafsir yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak mulia, wa innaka la'ala khuluqi dinin adzim, sesungguhnya Rasulullah itu berakhlak sesuai akhlak agama Islam yang agung. Jadi kalau kita ditanya akhlak itu seperti apa sih? Itu akhlak itu ngikuti apa yang diperintahkan Allah, itu akhlak. Ngikuti apa yang ada dalam Al-Quran, itu akhlak. Ngikuti apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akhlak. Kalau umat Islam itu berakhlak sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran, pasti sukses di dunia akhirat. Kadang-kadang kita di satu sisi berakhlak, satu sisi enggak. Misalnya, oke lah, akhlak kita misalnya sopan santun, ramah, tetapi ada akhlak lain yang kurang. Misalnya tidak pantang menyerah. Itu juga akhlak di dalam Islam. Misalnya tidak rajin belajar. Karena akhlak itu rajin, semangat. Itu. Misalnya tadi tidak dermawan. Kadang-kadang kita zikir alhamdulillah, tapi kadang-kadang dermawannya kurang. Atau dermawan
dia dermawan tapi tidak mau berzikir. Jadi kadang-kadang baru sebagian akhlak yang bisa kita terapkan sehingga kadang-kadang kesuksesan itu belum menghampiri kita semua. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Jadi akhlak mulia itu memang adalah jalan mencapai cinta Allah dan manusia. Sehingga kalau Allah cinta, manusia cinta kepada kita, maka kesuksesan akan mudah kita raih. Kesuksesan dunia itu selalu melalui akhlak yang baik. Walaupun tidak selalu, ya. Kadang-kadang yang tidak baik pun bisa sukses, tetapi kalau kita baik pasti sukses. Gitu ya. Yang ketiga, akhlak mulia itu adalah bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Dan yang terakhir, bahwa meneladani akhlak Rasulullah itu adalah model kesuksesan sejati. Kalau kesuksesan yang tidak mengikuti Rasulullah, yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, itu hanyalah kesuksesan yang semu atau kesuksesan yang sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ila bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih data bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa'zi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidaril islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.